Tapi ketika kita berbicara tentang sahabat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan best friend, itu adalah sesuatu yang istimewa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada kesempatan ini tentang dunia motivasi. Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang masalah sahabat. Oke, teman-teman sudah tahu apa makna sahabat dan teman. Kalau teman adalah biasa orang kita temui, entah itu teman kerja, teman sekolah, sebagainya. Itu yang mereka biasa saja. Oke, tapi ketika kita berbicara tentang sahabat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan best friend, itu adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa di sini saya sampaikan istimewa? Apabila kita memiliki namanya best friend atau seorang sahabat, dia akan memiliki karakter-karakter yang istimewa. Oke? Dan ingat, biasanya best friend atau sahabat itu tidak akan jauh dari temannya, memiliki visi misi secara global yang sama. Yang pertama, apabila kita memiliki namanya best friend, seorang best friend dia akan happy. Kita akan happy ketika melihat kita ini berbahagia. Oke? Jadi apabila kita memiliki sahabat, sahabat kita akan berbahagia apabila kita juga berbahagia. Misalkan apabila Anda bersekolah atau kuliah di suatu tempat dan Anda bahagia, maka sahabat Anda juga akan berbahagia. Oke? Ini yang pertama. Jadi dia akan berbahagia apabila kita juga berbahagia. Dan sebaliknya, seorang best friend, seorang sahabat, dia juga akan bersedih apabila kita bersedih. Bukan kebalikannya. Ini yang mendetek bagaimana seorang sahabat sejati seperti itu. Oke, bukan kebalikannya, apabila kita bersedih malah dia berbahagia. Ini bukan best friend, ini bukan sahabat, tapi pengkhianat. Oke. Well, jadi yang pertama adalah seorang best friend, seorang sahabat, dia akan ikut berbahagia apabila kita berbahagia. Dan sebaliknya, dan dia akan bersedih apabila kita juga berasa bersedih. Oke. Ini karakter yang pertama. Yang kedua, and how about the second? Bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah seorang sahabat akan memberikan nasihat ke kita apabila kita melakukan kesalahan. Ini penting teman-teman semuanya ya. Saya ulangi, seorang sahabat akan menasihati kita apabila kita terjerumus pada kesalahan. Ini sahabat. Oke. Jadi apabila Anda melakukan kesalahan, misalkan mohon maaf, misalkan apabila Anda merokok, dan itu sebuah kesalahan, dan Anda dinasihati oleh teman Anda, berarti teman Anda itu seorang sahabat sejati. Apabila Anda sampai minum minuman alkohol, ya minuman beralkohol, ataupun mengkonsumsi narkoba, masih ada teman-teman Anda yang menasihati, itu adalah teman-teman yang luar biasa. Mereka lah sahabat sejati. Bukan malah ikut. Jadi teman-teman, misalkan Anda terjerumus minuman beralkohol ataupun mengkonsumsi narkoba, malah mereka ikut-ikutan, itu bukan namanya sahabat, itu bukan best friend. Oke, itu bukan best friend, tapi best friend. Itu teman yang buruk. Oke, jadi apabila seorang sahabat yang kedua, jadi dia akan menasihati kita apabila kita melakukan kesalahan. Oke, mereka tidak akan tega membiarkan kita terjerumus pada kesalahan. Ini karakter seorang sahabat. Dia tidak akan membiarkan temannya hancur. Bukan sebaliknya. Jadi ada temannya hancur malah tepuk tangan. Bukan seperti itu. Itu bukan best friend, itu bukan sahabat, tapi pengkhianat. Hati-hati dengan pengkhianat. Oke. Dan yang ketiga, especially for the third character, karakter yang ketiga seorang sahabat, dia akan mendorong temannya untuk sukses. Tentunya dengan hal positif ya. Misalkan for example, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan apabila Anda sekolah atau kuliah di suatu tempat, seorang sahabat akan mendorongnya. Misalkan aku sekolah di tempat ini, maka seorang sahabat akan mendorong. Misalkan akan sekolah lah, katakanlah di jurusan restoran, misalkan ya, di SMK jurusan restoran, maka seorang sahabat akan mendorongnya. Oh, bagus sekali, semoga kamu bisa berhasil, semoga kamu bisa menjadi bos restoran, semoga kamu bisa mendirikan banyak restoran, semoga kamu sukses. Itu teman sejati. Jadi betul-betul mendorong ya. Oh, aku sekarang kursus bahasa Inggris, oh bagus sekali ya, semoga kamu berhasil, semoga kamu bisa menguasai bahasa Inggris, semoga bisa menjadi guru bahasa Inggris, semoga kamu bisa join di sebuah perusahaan internasional. Seperti itu seorang sahabat, bukan malah mematahkan. Seorang sahabat tidak akan mematahkan, tidak akan membuli. Kalau sahabat membuli, itu bukan best friend, itu best friend.
Itu buruk sekali. Oke, ini bedanya antara teman dengan best friend dan sahabat. Jadi hati-hati. Jadi apabila kita memiliki teman, maka dia akan berusaha membuat kita sukses. Oke, buat kita sukses, bukannya malah mematahkan, bukan malah menjegal. Jadi kita bisa introspeksi. Jadi silahkan Anda introspeksi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sebenarnya mereka itu seorang sahabat atau pengkhianat. Kadang kita lihat mereka mungkin manis di depan kita, tapi di belakang mereka menjegal. Mereka seolah-olah tidak senang melihat kita sukses. Itu bukan sahabat. Ada juga mungkin katakanlah apabila Anda seorang YouTuber, malah memprovokasi, gak usah dilihat, nanti yang dapat uang dia. Ini bukan sahabat. Oke. Oh, ada seorang, misalkan Anda seorang penulis buku, malah memprovokasi, jangan beli bukunya. Ini bukan best friend. Ini ada seorang pengkhianat yang bermuka manis di depan kita. Oke? Ini the explain is about best friend. Ini tentang sahabat ya teman-teman semuanya. Oke, jadi yang pertama masih ingat tadi? Karakter seorang sahabat, dia akan berbahagia apabila kita berbahagia. Dan mereka juga akan bersedih apabila kita bersedih, bukan sebaliknya. Oke? Yang kedua, masih ingat yang kedua? Yang kedua adalah mereka akan mendorong kita untuk sukses. Ya, mereka akan berusaha mendorong untuk kita sukses. Apabila kita kursus bahasa Inggris, mereka juga akan mendorong supaya kita sukses untuk kursus bahasa Inggris. Apabila kita bersekolah atau kuliah, mereka juga akan mendorong kita untuk sukses dalam sekolah atau kuliah. Yang ketiga, mereka akan berusaha memperbaiki kita, menasihati kita apabila kita terjerumus pada kesalahan. Itu namanya best friend, namanya seorang sahabat sejati. Seorang sahabat sejati tidak akan ikhlas, tidak akan tega apabila melihat temannya hancur. Jadi apabila Anda melihat teman-teman Anda yang merasa berbahagia melihat Anda hancur, yakinlah itu bukan sahabat, itu penyakit. Oke, saya sampaikan itu adalah penyakit. Jauhi mereka, karena mereka bukan best friend. Mereka berbahaya buat kehidupan Anda. Oke? Semoga bisa bermanfaat tutorial motivasi pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan sahabat-sahabat yang luar biasa, yang mereka akan berbahagia ketika kita berbahagia, dan mereka akan bersedih ketika kita bersedih, dan mereka juga akan mendorong kita untuk sukses dalam hidup ini. Oke? Dan ketiga, mereka juga akan menasihati ketika kita melakukan kesalahan. Oke? Kita akan bertemu kembali pada tutorial motivasi yang lain. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.